salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa sih yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1? Beberapa hal yang saya dapatkan berupa pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa tujuan pendidikan adalah selamat dan bahagia. Yap, betul sekali. Konsep ini sangatlah universal karena memang setiap manusia pasti mempunyai tujuan selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan tentu saja bahagia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita sebagai seorang pendidik mempunyai tugas untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu, sebagai pendidik kita juga punya peran penting, yaitu pingarso sungtulodo ing madya mangunkarso tutmuri handayani. Begitu apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan memahami konsep pemikiran tersebut, maka diharapkan pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tapi pembelajaran ataupun pendidikan berpusat pada murid. Karena apa? Karena sejatinya muridlah yang mempunyai peran penting dalam pembelajaran. Murid sebagai subjek dari pembelajaran. Dengan seperti itu, maka diharapkan akan tumbuh budi pekerti, karakter yang baik, sehingga tercapai keselarasan cipta, rasa, dan karsa. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk membantu merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap diri saya, maka ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Saya sangat percaya bahwasanya anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Maka sebagai pendidik, tugas kita hanyalah menuntun. Yang kedua, sejatinya setiap anak mempunyai potensi sesuai minat dan bakatnya sendiri. Yang ketiga adalah, anak adalah sehelai kertas tersebut yang sudah ada tulisannya, dengan hanya saja masih samar. Tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik adalah sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman pendidikan menurut KHD, pembelajaran yang saya berikan hanya sebatas transfer ilmu, di mana peran saya saat itu sangatlah dominan. Saya lebih banyak menuntut daripada menuntun. Anak-anak saya berikan evaluasi yang seragam tanpa memikirkan karakteristik mereka. Sehingga hal ini karena saya memang kurang memahami karakteristik anak, belum sepenuhnya memahami kodrat anak sebagai dasar memberikan layanan pendidikan. Selain itu, saya juga mengesampingkan unsur cipta, rasa, dan karya ataupun budi pekerti dalam pendidikan. Saat itu saya hanya berpikir untuk menyelesaikan target kurikulum, ketercapaian KKM, anak diam, tertib, disiplin, mendengarkan gurunya. Sehingga pendekatan dan strategi pembelajaran yang saya terapkan saat itu nyata-nyata kurang bervariatif dan menarik. Hal ini tentu saja membuat bosan murid-murid saya. Namun setelah saya mempelajari konsep pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, menuntun murid mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah memberikan murid kebebasan dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Yang keempat,
guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, dan yang lebih penting dalam rangka pembentukan karakter adalah guru menjadi teladan bagi murid-muridnya. Inilah hal yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Dengan adanya perubahan tersebut, maka ada beberapa hal yang akan segera saya terapkan di kelas saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Hal ini akan saya lakukan dalam rangka memberikan motivasi minat siswa saya untuk lebih giat belajar. Yang kedua adalah pembelajaran yang menerapkan aspek budi pekerti. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Kemudian menerapkan sistem AMONG ataupun pembelajaran menuntun bukan menuntut. Yang terakhir adalah pembelajaran harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid-murid saya. Dari apa yang sudah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada 4 kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, pendidik hendaknya mampu menuntun anak didiknya memiliki keseimbangan cipta, rasa, dan karsa secara merdeka belajar dengan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menghamba pada anak didik seperti yang diungkapkan KHD membuka pikiran saya bahwa segala yang kita putuskan dalam pembelajaran hendaknya berpihak dan berfokus pada siswa. Ketiga, anak-anak merdeka dalam belajar. Mereka dipercaya dan diberikan kebebasan sebanyak-banyaknya ruang untuk dapat berkembang dan mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Pendidik tetap memberikan tuntunan untuk tidak hilang arah dan tetap memberikan batas-batas agar mereka tidak hilang arah. Merdeka dengan tetap memperkuat nilai-nilai Pancasila. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.